Informasi tidak dikafani, ada informasi tidak dimandikan, ada informasi langsung dikubur begitu saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut pandangan Kiai tentang pemakaman jenazah COVID-19? Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti agar seluruh jenazah pasien virus corona muslim disalatkan di RS rujukan, sebelum dimakamkan. Selain itu pihak yang melakukan pengurusan jenazah mengikuti protokol medis dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Menyolati menjadi salah satu hak jenazah selain dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Hukum MUI, kata Khofifah, telah mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan bahwa umat Islam yang wafat karena wabah virus corona dalam pandangan syara, termasuk kategori syahid akhirat. Karenanya, hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disalati dan dikuburkan. Ini pertanyaan yang menyangkut dengan realitas, agak berat ini. Di begini, simpang siur tentang tajhizul jenazahnya COVID ini memang luar biasa, fitnahnya luar biasa. Jadi ada informasi tidak dikafani, ada informasi tidak dimandikan, ada informasi langsung dikubur begitu saja. Jadi begini, mungkin saja kabar itu benar, namun mungkin saja itu tidak. Saya mengacu pada realita yang ada di RS Subandi, Patrang, di mana pada suatu kesempatan pihak rumah sakit mencari dan meminta siapa yang bersedia untuk kemudian bertugas memandikan jenazah COVID perempuan. Jadi di sana sudah ada petugas yang laki-laki. Yang sulit itu petugas yang memandikan jenazah perempuan. Makanya kemudian pihak rumah sakit mencari dan minta kepada kami, kepada ustaz-ustaz sekitar rumah sakit. Dan kemudian dari cerita itu kami berkesimpulan bahwa pihak rumah sakit berarti memperlakukan jenazah COVID ini seperti biasanya. Sehingga berarti informasi ini memang mungkin ada, tetapi mungkin tidak begitu. Sehingga dalam menjawab permasalahan ini, kalau memang itu dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa dikafani, ya jelas itu sesuatu yang tidak boleh apabila itu bisa dilakukan. Jadi apabila memungkinkan untuk dilakukan pengurusan jenazah secara normal, maka tidak boleh kemudian itu ditinggalkan, itu adalah kewajiban. Karena dari cerita tadi itu kan masih pihak rumah sakit masih mencari petugas untuk memandikan jenazah. Itu berarti kan bisa dilakukan. Karena memandikan, mengkafani, kemudian menyolati itu adalah satu kewajiban kepada muslimin muslimat yang meninggal secara normal dan biasa. Namun apabila memang situasinya tidak memungkinkan, misalkan memang kata ahli bahwa penyakit ini menular dan tidak bisa untuk dimandikan, sehingga ketika ada yang memandikan maka itu sangat berisiko kata ahli, maka memang diperbolehkan dengan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tertentu, misalkan apabila memungkinkan dimandikan tanpa delkuh, tanpa menggosok, disiram, diguyur air begitu saja, yang penting itu semua badan kena air itu. Bahkan misalkan itu juga tidak mungkin dilakukan, maka proses selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah ditayamumi. Bahkan andaikan ditayamumi pun tidak mungkin, kata para ahli medis tidak mungkin, itu masih sangat bahaya, maka saya merujuk pada sebuah keputusan Basul Masail PBNU bahwa di situ memperbolehkan tanpa dimandikan, tanpa ditayamumi. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Jadi di situ pakai kaidah itu. Sehingga kondisi darurat seperti ini itu memperbolehkan tetap tidak dimandikan, bahkan tidak ditayamumi, dan nantinya dikafani kemudian langsung disolati dan dikubur.
Mungkin demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, sip.